saya tuh ada yang ke kampus gitu. Nah, tadi saya coba sempat diskusi dengan Mbak Biah, katanya bisa. Jadi kalaupun nanti kan dosen-dosen yang lain daring ya, itu kita nanti menggunakan satu perangkat, sisanya yang di kampus itu menggunakan satu perangkat, kita secara berkelompok, kalian secara berkelompok gitu menghadiri dosen yang berikutnya misalnya, atau yang sebelumnya. Tapi kita bisa tatap muka di kampus gitu dengan saya misalnya. Bagaimana? Selama ini bagaimana? Semester yang lalu pengalamannya bagaimana ketika ada dosen yang ingin offline di kampus? Bisa cerita nggak pengalamannya, Pak Sugeng? Untuk kemungkinan kita bisa tatap muka di kampus, mekanismenya seperti apa? Kalau semester kemarin itu kita sesuai yang dijadwal dari kampus itu, Bu. Mm-mm. Jadi satu pertemuan sampai UTS itu kita offline di kampus gitu. Oh, offline ya? Terus kemarin setelah UTS sampai UAS itu kita full online. Oke. Jadi itu hadir semua di pertemuan pertama sampai 8 itu hadir semua offline, Pak, di kampus. Iya, iya Bu. Jadi nggak hybrid ya? Ya, tapi kadang ada dosen yang kemarin pernah juga untuk nggak bisa hadir jadi online. Oh, baik. Nah, ini kalau misalnya saya minta untuk offline di awal, mungkin bisa ya Pak ya? Untuk pertemuan berikutnya, kira-kira? Atau hybrid, karena saya melihat di Google Form ya, itu mahasiswa cenderung juga offline ya, online ya. Ada yang minta full online. Jadi kalau saya sih untuk mengambil jalan tengah ya, sepertinya solusi yang win-win solution adalah hybrid, Pak. Gitu. Jadi untuk mahasiswa yang bisa datang ke kampus itu apa namanya memungkinkan kok untuk kuliah online di kampus gitu, mengikuti dosen yang lain gitu setelah dan sebelum saya gitu. Itu ya Pak ya. Semoga pertemuan berikutnya, karena apa Pak? Saya tuh merasa ketika kita tatap muka akan lebih fleksibel dalam belajarnya nanti gitu. Saya pribadi sih, tapi nanti kita lihat ya perkembangan bagaimana ke depan. Oke, baik itu mungkin. Jadi untuk pertemuan berikutnya bagaimana? Hybrid atau bagaimana Pak? Yang lain, Bapak Ibu, ada masukan? Mungkin kan hybrid kira-kira datang ke kampus? Atau nanti ya, mendekati ya. Baik, kita lanjutkan. Di sini tadi saya juga sempat diskusikan ya, karena Pak Fahri sedang di luar kota mengenai RPS saya. Jadi tadi karena saya melihat di sini ya. Nah ini saya melihat kan memang ya standarnya untuk penilaian itu kan ada nilai UAS ya, nilai UAS, nilai UTS, dan nilai tugas ya. Nah, tadi saya melihat di Google Classroom itu kan ada 4 kolom ya yang harus diisi. Artinya ada 4 project tugas yang harus kalian lakukan. Tugas itu pun tugas kelompok dan individu. Nah, tadi saya sempat diskusi dengan Mbak Bia, apakah memungkinkan jika mahasiswa hanya mendapatkan 1 kali tugas. Jadi saya tidak memberikan 2 tugas, jadi cukup 1 tugas, namun mungkin bobotnya yang akan kita naikkan gitu ya. Jadi mahasiswa di sini sudah memenuhi standar minimal, artinya 3 kolom ini sudah terpenuhi, nilai UAS, nilai UTS, dan nilai tugas. Itu sudah cukup buat saya. Nah, jadi tugasnya tugas presentasi. Tugas presentasi ini ada 10 materi yang nanti akan dibagi 10 10 pembagian, ada yang berkelompok, ada yang individu. Nah, ini ya. Baik, mungkin itu. Kemudian presentasi oke, saya masuk di sini di RPS ya. Di RPS rencana pembelajaran semester selama 1 semester ya.
Nah, ini pertemuan hari ini kita akan menyepakati pedoman kontrak perkuliahan, kemudian berikutnya kita juga akan memastikan ya setiap mahasiswa dalam hal penyusunan referensi ketika menyelesaikan beberapa tugas, baik itu tugas misalnya tugas dalam hal membuat makalah, apa lagi ya, kalau misalnya membuat desain pembelajaran pun ketika butuh latar belakang dan lain-lain itu kan butuh referensi ya, butuh sumber penguat, sumber referensi yang menguatkan landasan misalnya masalah yang di isu-isu yang diangkat gitu, itu harus butuh referensi ya, pendukung. Maka itu harus menggunakan reference manager. Nah, berdasarkan Google Form hasil Google Form yang saya terima, sudah ada 3 atau 4 mahasiswa ya, sehingga saya ada yang sudah menggunakan EndNote. EndNote Pak siapa ya? Sebentar saya buka. EndNote ini Pak siapa yang menggunakan EndNote? Pak Muammar. Pak Muammar hadir nggak? Pak Muammar? Bisa Pak Muammar? Tidak hadir ya Pak Muammar ya? Saya coba absen sekalian ya. Jadi Pak Muammar tidak hadir. Mbak. Iya. Di Zoom sih ada namanya Pak Muhammad. Iya, tapi dipanggil tidak hadir ya. Pak Muammar tidak hadir, terus jadi Pak Muammar ini menggunakan EndNote ya. Nah, harapan saya tuh sebenarnya kalau Pak Muammar hadir ya bisa nanti saling membelajarkan. Kalau saya karena kan saya nggak pakai EndNote ya, saya pakai Mendeley. Nah, di sini yang sudah menggunakan Mendeley adalah, jadi harapan saya kita saat itu solid ya, solid dalam artian kita belajar dan membelajarkan. Misalnya sudah ada satu teman yang bisa Mendeley, bisa EndNote, bisa Zotero, dan lain-lain ya, itu kita harus, karena itu kebutuhan kalau kita berada di lingkungan akademisi, itu kebutuhan pokok ya untuk menggunakan reference manager. Nah, ini Mendeley Pak Rizal. Pak Rizal mana Pak Rizal? Pak Rizal ada? Hadir Pak? Mana Pak Rizal? Nah, Pak Rizal. Pak Rizal menggunakan Mendeley di semester lalu, semester 1. Ya, Bu. Sudah menggunakan Mendeley di semester 1. Halo, Pak Rizal. Ya. Nah, ini kalau kita Zoom itu kelemahannya ya begini, maksudnya ketika interaksi itu kan nggak on langsung gitu ya, karena entah koneksi atau gimana Pak Rizal? Di sini saya menerima hasil Google Form, Bapak sudah menggunakan Mendeley. Pak Rizal? Pak Rizal dengar nggak? Jelas nggak di sana? Putus, Ibu. Oh, putus-putus. Mohon maaf. Gimana ya? Caranya saya chat atau gimana ini jadinya? Mendeley itu apa Bu? Bisa ini soalnya saya Nah, juga. oke. Nanti saya jelaskan. Hari ini kita fokus untuk itu. Nah, ini Zahra, mana Zahra? Ya, saya Zahra menggunakan ini ya Word ya. iya, Bu. Kalau Word itu kelemahannya kan dia kita tidak bisa menyimpan tidak bisa menjadi library kita ya, tidak bisa menyimpan beberapa file buku kita kan ya, buku dan artikel. Nah, kalau Mendeley itu salah satu kelebihannya adalah kita bisa menyimpan beberapa referensi kita kan di sana, selain dia membantu kita dalam mengelola referensi, menyusun secara otomatis untuk bibliografi atau daftar pustaka. Baik, mungkin itu. Tapi Zahra sudah sempat belajar ya? Sudah sempat, Bu. Tapi kalau saya untuk mengatasi kelemahan yang tadi Ibu sebutkan melalui Word, saya pakai publish and perish. Jadi saya mengacu pada history yang ada di publish and perish itu.
History maksudnya metadatanya? Iya, kan kalau di Word memang nggak bisa nyimpan ya, Bu. Jadi saya acuannya pakai publish and perish. Oh, itu. Oh, oke. Baik. Ini kita langsung saja ya. Untuk mempersingkat waktu, tadi ada yang bertanya, Pak, siapa tadi yang bertanya apa itu Mendeley? Di semester 1 sempat nggak ada dosen yang mengajarkan? Belum, Sempat Ibu. nggak? Belum ada? Hmm, Belum ada, Mbak Zahra? belum ada, Ibu. Oh, oke. Nah, targetnya di pertemuan pertama ini kita sudah memahami dan bisa menginstal dan menggunakan, bahkan ya kalau kita tatap muka tuh sebenarnya saya targetnya tuh kalian sudah bisa menggunakan Mendeley gitu. Karena saya hanya Mendeley ya. Karena buat saya udah cukup dengan Mendeley. Walaupun pengalaman teman-teman saya yang menggunakan Zotero itu fiturnya lebih daripada Mendeley. Cuma kebutuhan saya kalau kita nulis artikel itu dengan Mendeley pun sudah sangat cukup gitu. Nah, ini saya izin share screen berarti ya untuk Mendeley. Baik, ini bisa sambil menginstal ya nanti ya Mendeley-nya bagi yang belum. Mbak Zahra berarti sudah install Mendeley ya? Sudah, Ibu. Tapi bukan di laptop yang saya gunakan sekarang. Oh, Mendeley Reference Manager atau desktop? Mendeley itu sebuah aplikasi apa ya, Bu? Betul, Maksudnya ini saya akan share sebentar ya Pak. Saya buka dulu. Mungkin saya apa mau mengarahkan Bapak Ibu langsung ke apa installnya ya. Android Atau ada saya atau mau tunjukin dulu bagaimana sih fitur-fiturnya gitu ya. Saya buka Mendeley saya. Saya ingin menunjukkan Oke. dulu. Baru install. Karena itu kita juga bisa bergrup ya. Jadi kalau ada tugas kelompok, masing-masing anggota kelompok bisa mencari menambahkan referensi dari laptopnya masing-masing. Bisa di HP, Bu, pakai aplikasi Android atau gimana? Apa harus Di pakai HP. laptop? Di HP. Di HP mungkin bisa ya. Bahkan pakai web tanpa diinstal pun bisa. Di web juga bisa. Kita nggak perlu. Yang penting punya akunnya. Nah, ini Oh, saya iya. izin share screen ya. Ini saya baru update, jadi tampilannya juga berbeda dengan yang sebelumnya. Saya agak, bentar ya, saya share screen. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, sudah terlihat ya. Jadi ini Mendeley Reference Manager yang bisa kalau kalian mau menginstal itu Office-nya di atas 2016 Bapak Ibu. Lebih supported lagi kalau 2019. Jadi saya kemarin terakhir 2016 itu dia minta upgrade karena versinya dia selalu naik. Nah, minta ini saya 2019. Jadi kalau Bapak Ibu Office-nya 2010 gitu-gitu ya, itu di bawah 2016 maka hanya bisa menginstal Mendeley Desktop yang versi lama. Juga bisa digunakan versi lama. Nah, harapan saya hari ini semua punya ini ya, mendaftar akun ini. Gitu. Nah, ini di sini ada tampilannya Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini add new, ini kita menambahkan nih, add file from komputer ya. Sebenarnya kalau tatap muka saya ingin mengajarkan satu persatu gitu sampai bisa menggunakan. Nah, di sini ya ini seperti biasa bagaimana kita mengambil file dari komputer kita terus memasukkannya ke sini. Nah, terus ini collection, ini untuk kita pribadi di sini collection. File-file ini contoh di sini ada buku-buku tentang digital puzzle, ada semua di sini ya, tulisan saya. Nah, terus ini. Nah, kalau grup ini kita bisa berkelompok ya dengan teman. Grup nih. Saya ada dengan teman, ada 2 orang teman, 3 orang teman ya. Kalau kita misalnya join artikel, kita menulis artikel, kalau kalian mungkin tugas kelompok gitu ya. Di sini manage group. Nih. Saya berdua dengan teman saya di sini. Oke. Nah, mungkin tampilannya seperti ini nanti
Apa saya perlu praktekkan ya bagaimana nanti install Mendeley Site, atau kita ini prakteknya pada saat pertemuan kedua atau bagaimana setelah saya presentasi PPT? Bagaimana? Di pertemuan kedua saya ajarkan ini sementara hari ini menginstal dulu, buat akun dulu, bagaimana, atau mau secara mandiri? Kalau ini stop share dulu ya. Sangat mudah sekali Bapak Ibu kalau sudah bisa. Ini sangat membantu. Bahkan saya pribadi ya sebagai akademisi itu sangat membutuhkan Mendeley gitu. Nih sebentar saya mau izin untuk apa? Ya. Saya izin share screen. Harapan saya aja Bu Purwo. bentar. Nah, ini ya. Jadi misalnya kita klik mendeley.com. Iya, tampilannya Bapak Ibu. Nah, tinggal di-download seperti biasa ya, seperti aplikasi-aplikasi lainnya. Nanti ada yang namanya Mendeley Site untuk menghubungkan antara aplikasi Mendeley ini dengan Microsoft Word kita. Gitu. Kalau Zahra sudah pernah menggunakan Mendeley Reference-nya? Saya baru belajar aja Bu, jadi belum mempraktikkan banget gitu. Mendeley. Mendeley Site-nya sudah diinstal? Sudah, tapi bukan dengan laptop. Oh, oke. Intinya sudah ya. Nah, harapan saya sih pertemuan kedua, jadi pertemuan ketiga ketika kalian sudah membuat makalah itu sudah menggunakan Mendeley Reference. Ini sangat mudah sebenarnya. Yang penting serius mau belajar, sangat mudah. Kita hanya memasukkan referensi gitu. Zahra di laptop satunya sudah bisa menggunakan belum? Belum terlalu mahir ya Bu, karena saya masih ngeliat tutorial di YouTube juga. Oh, belum pernah diajarin gitu langsung gitu? Belum ya? Saya ini aja sih Bu, apa namanya, otodidak aja sambil nonton YouTube. Oke. Apakah sudah ada yang mencoba menginstal Bapak Ibu? Jadi perlu diingat bahwa Office-nya harus di atas 2016 ya. 2016 itu untuk Mendeley Reference Manager, sedangkan Mendeley Desktop versi lama itu bisa untuk 2016 ke bawah. Nanti saya bantu Bapak Ibu, mudah sekali nanti saya ajarkan secara langsung. Bahkan saya kan free ya, saya free. Bagi yang ingin belajar serius, saya akan berikan waktu. Kapan kita janjian belajar, gitu. Yang penting ada waktu buat belajar. Oke ya, ini mungkin bisa Bapak Ibu install nantinya. Itu terkait Mendeley Reference. Kalau Mendeley Site-nya coba saya mau tunjukkan bagaimana Mendeley Site bekerja. Sebentar. Saya izin membuka satu Word ya. Saya izin share screen ya. Ini cara kita mensitasi. Nah, ini contohnya. Jadi misal ketutupan ya ini saya, referensi saya. Sama tampilan Zoom, ini gesernya. Oh, ini bisa. Pokoknya saya ingin pelan-pelan belajar nanti untuk reference manager. Ini gimana ya? Ini referensi saya ketutup ya. Kayaknya nggak bisa ya. Bentar, saya
kecilin. Ya. Saya pengen nunjukin. Nah, ini referensi saya kelihatan. Nah, ini sangat mudah Bapak Ibu. Jangan worry. Nih, jadi kliknya di references, terus ini ada muncul kelihatan ya Mendeley site di pojok kanan atas. Kemudian ini ada Mendeley site-o-matic di bawah references ini untuk yang Mendeley desktop. Jadi saya punya dua, punya Mendeley desktop dan Mendeley site. Mendeley Reference Manager untuk yang 2016 ke atas. Nah, ini kita klik aja Mendeley site-nya. Nah, di sini. Nah, ini kita memasukkan citasi ke Word kita, ke tulisan kita. Ya. Sangat membantu sekali Bapak Ibu, saya rekomen kita menggunakan ini setiap mengerjakan tugas. Nanti kalau ini kan adaptasi ya, kita baru belajar, wajar adaptasi. Ini saya sudah berapa minggu tidak menggunakan. Loading ya. Nah, ini muncul ya. Muncul. Nah, kalau kita nyimpan di all references, maka dia akan tersimpan di all references. Ini harus pas dalam menentukan di mana kita menyimpan, misalnya di grup, apa nama grupnya, misalnya di collection nih ya. Jadi kita harus pas, misalnya kita dari file collection pribadi. Ini. Nah, ini mengambilnya pun, misal contoh ya, saya mau ketika saya misalnya menuliskan tentang ini ya. Misal di sini menurut Andi, menurut ini di sini Sulistianing Tias, saya ingin mensitasi ya. Ini insert citation, perhatikan ya, ini insert citation. Nah, ini muncul di sini. Menurut Sulis, nah ini kan kurungnya berada di posisi di dalam sini ya, maka kita bisa edit di sini. Manually override di sini secara kita manual kita edit, kita tinggal beginikan. Nah, ini. Nah, jadi begini. Ya. Kalaupun mau di akhir juga bisa, kita tinggal tambahkan di akhir begini, misalnya menurut uang, ini insert citation. Nah, ini begini. Oke ya. Saya mau kita lanjut ke insert bibliografi. Kita membuat daftar pustaka. Maka kita klik di pojok kanan ada titik 3, insert bibliografi. Nah, continue. Nah, ini sudah muncul 2 orang. Begini ya. Sangat mudah kan, dan ini otomatis. Kalau data metadatanya sudah kita masukkan di aplikasi yang tadi, yang pertama kali saya munculkan, ada pilihan di aplikasinya. Atau di akun kita, bukan aplikasi, di akun kita. Jadi bisa berbasis web ya, tanpa perlu kita menginstal aplikasi ini. Bisa berbasis web. Yang penting kita punya akunnya. Begitu ya Bapak Ibu ya, untuk Mendeley cukup? Atau ada yang mau bertanya? Atau sebenarnya saya pengen mendengar yang EndNote ya. EndNote itu siapa di sini? Atau mungkin Bapak Ibu, Bu, saya pengennya belajar yang lain gitu. EndNote misalnya. Ini siapa? Pak Muammar tadi nggak hadir ya? Pak Muammar, terus siapa tadi? Oh, Pak Rizal. Pak Rizal, mana Pak Rizal?
Masih putus-putus Pak Rizal? Pak Rizal tadi izin Bu ngantar temannya ke rumah sakit karena dia tinggal di mes. Oh gitu, baik, baik. Baik, mungkin itu ya. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Saya mau bertanya, Bu. Ya. Mungkin kalau Mendeley yang website itu bedanya apa ya Bu sama yang desktop? Karena kan saya tuh biasanya yang desktop ya Bu ya. Kalau bedanya dengan yang web apa ya Bukan Bu? desktop, maksudnya desktop dan reference manager itu, jadi Mendeley itu ada dua versi, versi lama dan versi baru. Versi lamanya itu namanya Mendeley Desktop, ya. Itu untuk versi yang kalau Office kita 2010 itu pakai itu, karena dia nggak akan support kalau kita install yang Mendeley Reference. Kalau Office kita 2010 nggak akan bisa install Mendeley Site yang di Word ini, di Mendeley Site ini, yang menghubungkan antara metadata kita di Mendeley dengan di Word kita. Nah, jadi Mbak Zahra kan menanyakan apakah ada perbedaan antara menggunakan Mendeley dengan web, ya, dengan kita menginstal aplikasi. Iya, menginstal aplikasi sama yang web ada bedanya nggak Bu? Tidak ada beda, Mbak. Cuma kalau kita punya aplikasi, kita kan langsung klik aplikasinya. Tapi kalau kita web, mungkin membuka web dulu ya. Sama saja. Sekarang itu kan tampilannya cloud ya. Dia penyimpanannya di cloud. Kalau reference manager itu dia synchronize, dia penyimpanannya di cloud. Jadi itu kita cepat aksesnya. Dan fiturnya juga berbeda. Fiturnya dia lebih besar-besar sehingga lebih memudahkan kita dalam menemukan referensi ya. Kalau desktop itu tulisannya agak kecil-kecil karena tampilannya dia kecil. Kalau saya sih lebih baik kita mengupgrade Office kita naikkan ya. Memang mungkin kalau Ori kan berbayar ya, beli gitu. Tapi kita akan lebih mudah, puas gitu dalam menggunakan reference manager ketimbang desktop. Karena itu kan versi lama. Tentunya kan yang namanya versi lama sudah mendapatkan improvement, perbaikan-perbaikan di berbagai dan fitur-fitur yang lebih ini ya, lebih memudahkan, lebih banyak fitur-fiturnya juga. Begitu ya, jadi lebih baik upgrade Office-nya ke 2019 atau 2021. Baik, terima kasih Bu. Ya, tidak ada perbedaan Mbak Zahra. Ada lagi? Jadi mengapa saya tekankan ini? Pengalaman saya ya, baik mereview punya teman, tulisan teman atau tulisan mahasiswa seringkali ya, itu tidak relevan gitu antara sumber referensi yang ada di pembahasan dengan di daftar pustaka. Nah, kalau kita menggunakan ini pasti relevan karena apa yang kita citasi di pembahasan maka akan muncul di daftar pustaka secara otomatis. Gitu ya. Gitu. Harapan saya nanti kelas ini bisa belajar pelan-pelan menggunakan ini. Sudah cukup untuk ini? Lanjut? Sudah ya, cukup ya. Nanti berikutnya kita bisa mudah-mudahan tatap muka untuk lebih memperdalam. Baik, kita kembali ke RPS ya. Nah, ini jadi ada 10 presentasi, ada 10 kali presentasi yang itu nanti akan dilakukan oleh mahasiswa secara berurutan sesuai jadwal ya, sesuai jadwal. Jadi di sini aktivitas perkuliahan sebenarnya kan ada 16 kali ya. 16 kali di pertemuan pertama hari ini adalah kontrak kuliah dan pembekalan perkuliahan. Sebenarnya pembekalan itu saya ingin menargetkan kalian sudah bisa menggunakan Mendeley Reference. Sepertinya kalau kita online begini tidak memungkinkan ya Bapak Ibu ya untuk kita targetkan bisa menggunakan Mendeley. Atau saya tunggu kalian mau install dulu nanti kendalanya apa gitu? Atau kita lewatkan? Gimana Pak Arif? Mau sembari menginstal? Ya kalau menurut saya sih salah satu dari kami gitu atau mahasiswa yang siap mempraktekkan install. Kalau saya udah coba tapi belum bisa. Oke, kalau gitu Pak Sugeng ya, Pak Sugeng kan host ya.
Jadi bisa share screen. Pak Sugeng, ada Pak Sugeng? Saya udah nggak dijadiin host, Bu. Oh gitu. Jadi Hostnya siapa? jadi Bu Vita itu. Oh ya, Bu Vita, silakan Bu Vita. Gimana Bu Vita? Jadi nanti praktek bisa. Bu Vita masih ada? Ibu, ada Ya. siap. Gimana Bu Vita berkenan untuk install Mendeley-nya? Bu Vita Office-nya 2000 berapa Bu? Ini tadi saya udah coba hasilnya seperti ini nih, Bu. Mana? Where can I share it? Ini apa ini Bu? How can share it? Kok share it Bu? Ini aplikasi share it ya? Ya, Aplikasi enggak, mana? Coba saya kirim linknya ya atau gimana ya? Bu Vita, maaf, itu emang kalau download kadang suka kebuka web lain, mungkin bisa di exit aja Bu, itu nggak ada hubungannya langsung ke Mendeley. Gitu ya, sebentar. Ya, Mendeley.com. Bu Vita Office-nya 2000 berapa Bu? Ada yang lain juga mungkin dicoba Bapak Ibu. Pastikan dulu Office-nya diketahui sehingga nanti tidak apa ya, 2 kali install gitu. Ahyat itu udah raise hand. Mau praktekin mungkin. Pak siapa? Ahyat. Oh saya nggak lihat ya raise hand ya. Oh ini Pak Muammar sudah hadir nih. Dosen, mohon maaf. Ya, Pak Muammar. tadi kan penggunaan untuk Windows ya Microsoft. Kalau saya yang make Mac itu ada perbedaan nggak Oh ya? iya, jadi nanti ada pilihannya sendiri Pak. Jadi kalau untuk Windows sama Mac itu ada sendiri. Ada sendiri. Nanti ada pilihannya Pak di situ. Oke. Bapak bisa pilih yang untuk Mac. Tapi secara basic penggunaan Sama, sama persis, aja sama. mungkin ya, Jadi Bu dosen ya. kan saya juga dampingi teman yang dia pakai Mac juga. Apa namanya, sama persis Pak. Jadi kalau sudah masuk akunnya itu akan sama. Gimana tadi siapa Pak siapa ya tadi ya? Pak Bu Vita, Bu Vita. Gimana Bu Vita? Ahyat tadi Bu. Oh, mana sih Pak Hayat? Kok saya nggak lihat ya? Oh, Ahyat ya Pak Ahyat. Ya Bu, Pak Ahyat. Pak Ahyat jadi host apa gimana? Ya, mohon izin Bu dosen, ini saya sudah coba install. Terus di sini kendalanya memang ada sign up terlebih dahulu menggunakan email. Di sini yang dibutuhkan iya, adalah betul. email perusahaan gitu Bu. Oh, enggak. Bisa individu. Email yang Bapak Gmail bisa. Saya pakai Gmail. Bisa Oh, Pak? bisa ya Bu ya. Bisa. Ini begini betul nggak, Bu? Oh, bukan Bu. Bukan. Iya, Ibu udah install belum sih ini? Kok tampilannya di sini? Ibu download Mendeley Reference Manager, Ibu. Try to desktop app to manager your library. Ada tuh di bawahnya Bu pilihannya tadi. Ibu langsung klik aja. Ada itu pilihannya. Mohon izin saya minum ya. Bu dosen izin Mendeley desktopnya sudah saya install. Yang Bapak Ibu mohon maaf nih saya interupsi. Jangan panggil saya Bu dosen dong. Ibu aja gitu loh. Pasti harus ada dosennya gitu. Hayat, Ibu aja ya. Boleh ya saya minta ya. Baik, Bu. Mohon izin, Bu. Syarifah gitu. Nah, itu Bu saya lebih Syarifah. senang Pak. Daripada Ya. Bu dosen gitu. Kayaknya gimana gitu. Ini tadi yang saya maksud untuk mendaftar. Di sini ya tertulis. Yang Mendeley desktopnya sudah saya install Bu. Kemudian di sini ada Mendeley site-nya. Oh, Bapak install Mendeley desktop? Maksudnya yang manager. Terus di sini kan ada arahan untuk menginstal Mendeley site-nya tuh. Kemudian di sini yang tadi saya butuhkan, yang dibutuhkan adalah emailnya perusahaan. Ini udah 2 kali saya coba pakai Bisa, email Pak. sendiri.
Bisa. Beberapa teman yang saya dampingi untuk menginstal itu bisa dengan pribadi Gmail. Ini coba Ibu. Yang manage site-nya Bu ya? Ya, Kasusnya sama kayak saya, udah coba your organization. nah Iya. inilah ya kendalanya kalau kita tuh berjarak jauh tuh begini. Ya Allah. Ini nggak bisa dilanjut ini Bu. Bisa Mana? Ibu tinggal klik finish aja. Tuh. Mana Miss? Ini ada tulisannya Coba di Pak, coba samping Pak. sampingnya Saya lupa finish. tuh ya gimana tampilannya itu yang kalau dia minta email. Coba. Maaf Bapak Ibu, mungkin yang tadi diminta email organization, Hmm. jangan diklik itunya, jadi langsung aja ketik Gmail-nya, terus Nah, continue aja. ya, coba. Ini saya berhasil kok install Ya, pakai email pribadi kan? email pribadi. Tinggal Pokoknya kalau Bapak Ibu bisa menggunakan ini udah seneng banget, maksudnya tuh sangat terbantu. Kita butuh reference manager. Jadi era sekarang kita memang nggak lepas dari AI ya, artificial intelligence. Pelan-pelan nanti kalau sudah terbiasa akan sangat membutuhkan. Saya pribadi sangat butuh. Bu Sas, gimana Bu Sas? Sudah nyoba install? Ya ini lagi nyoba-nyoba, tapi kayaknya ini belum belum berhasil Bu. Mohon maaf Ibu ya Bu, saya tadi agak telat karena ininya Bu, sinyalnya Bu putus-putus Bu. Kemarin saya ada di Cikarang Bu, jadinya sinyalnya putus-putus. Ibu belum berhasilnya itu di tahap apa nih Bu? Ini saya pas buka nggak tahu nih karena pilihannya banyak di sini cuman nggak tahu, saya malah cuman di sini terima nggak tahu nih pengaturan cookie ya terus nggak tahu ini Khusus itu yang beda ya, di accept semua aja Bu. yang gimana Neng? Di accept, Iya, diterima semua ya. Oh gitu, Ini terima seperti semua. ini Oke. sudah. Nah, ini sudah masuk sudah Ibu nih belum, Ibu, akunnya. Saya udah- Namanya siapa? Namanya siapa nih Bu? Akunnya mana ya? Kalau dulu kan di pojok kanan, sekarang ini tampilan baru ini. Versi Terima baru, akunnya di bawah nih. Saya nggak bisa lihat karena ketutup ini ya. Ini Di sebelah. bawah ada nama Ibu kan ada inisial ya, inisial nama Bu Vita. PP gitu. Sebentar Bu, ini ketutup Di juga. pojok kiri bawah, paling bawah, pojok kiri bawah. Iya, Ada VP. VV Bu. Oh, udah ada. PV ya. Nah, sekarang Ibu udah download Mendeley Site-nya, Bu. Udah download nggak Mendeley Site-nya? Ini tadi baru yang pertama Baru ya. ini, Iya. baru ini kan. Nah, Ibu, Ah. ini di tengah, Bu, di tengah bawah tuh ada download Mendeley Site. Ibu klik. Oh Nah, iya, oke. Oh, Ini ya. Ya, Ya. terus sudah Ibu klik dulu. get it no. Ya, Bu, ya. ya betul. Terus masukkan email. Ya. Nah, tadi yang Emailnya- Bapak-bapak tadi tuh rame email. Sudah berhasil, Pak? Email pribadi tadi sudah ada 1 orang, Pak. Siapa tadi yang berhasil? Pak siapa ya? Pak siapa tadi yang berhasil, Pak? Ayat mungkin. Pak Arif, Bu. Ahyat Bu. Oh, Pak Ayat. Saya baru nyampe tampilan kayak Bu Vita aja, Bu. Tadi berhasil sampai situnya aja. Ke Mendeley Site-nya belum. Ini saya lagi Iya. mencoba. Yang manage site-nya perlu di-download di Yang minta email institusi tadi Sudah Untuk- berhasil, dosen. Bu, berarti Ini itu harus bukan diisi lagi. ya Sampai di sini diisi apa lagi, Bu? itu dia minta apa, Bu? Dia minta email nggak? Ya, job kita. Ini ditulis Oh, biodata, Bu, biodata. nama ya. Ya, dia minta nama, kasih nama, Bu. Jangan dia minta nama Ibu kasih uang. Ibu Ini maaf. harus pakai bahasa Inggris. Masa nama pakai bahasa Inggris, Bu? Enggak, ini Oh, lecture misalnya teacher. iya, iya kan? Ya. Harus pakai bahasa Inggris. Iya. Nanti dia nggak ngerti, Bu. Bu Sas gimana? Ya Bu, ini saya masih terkendala sinyal Bu. Bentar Bu. Bu Sas mungkin nggak kuliah di kampus Bu Sas nanti pekan depan ya, mudah-mudahan.
Insya Allah. Paling saya pakai kursi roda ya, Bu. Oh gitu, Ibu habis kecelakaan ya? Nggak apa-apa, tadi saya Oh, ada diskusi sama anak saya, mudah-mudahan oh ini jangan ada Bu, jangan hambatan. dipaksakan. Hah? Kalau memang kondisi, ya saya lupa Ibu kecelakaan ya. Alhamdulillah ya Bu, Alhamdulillah ala kulli hal. Doa semuanya ala kulli hal. Hmm. Eh, Bu Pita bisa stop share dulu ini karena dia nggak nge-link ya. Kalau Ibu ngeklik itu, ini stop share dulu Oh Bu. gitu. Oke. Karena tampilan di kami belum bergerak. Nah Ibu coba tampilkan yang terbaru. Pak Sugeng udah berhasil Pak? Baru proses ini, Bu. Sampai di mana prosesnya? Masih bakar nggak apa-apa. Pak Sanusi udah sampai mana? Pak Sanusi di mute. Sampai yang sama tadi, Bu. Yang udah masuk Mendeley, cuman ketika kita masuk ke Word nggak bisa. Oh ya, karena belum install Mendeley Site. Udah, itu nggak bisa kita buka. Yang Oh, dapatkan itu sekarang Pak, itu nggak karena bisa. mungkin Office Bapak tahun berapa? 2019. Oh, mestinya bisa kalau reference manager. Dari tadi tuh muter itu di situ-situ aja, nggak kembali lagi gitu. Ujung-ujung perlu bantuan apa gitu. Kayaknya harus masuk ininya Microsoft ya. Saya belum pernah masuk Microsoft. Maksudnya masuk Microsoft gimana ya, Microsoft Pak? itu kali, Bu. Microsoft apa namanya? Yang Hotmail gitu. Jadi kan ini Microsoft. Enggak ada tuh Pak, biasa aja. Kita cuma pakai Word. Jadi untuk menghubungkannya itu pakai Mendeley Site, kita install Mendeley Site-nya. Install Mendeley Site bisa dari Mendeley-nya, bisa dari Word kita sendiri, add-in, pakai add-in. itu pas saya mau download Mendeley Set-nya diminta masuk ke Microsoft, tapi saya nggak bisa. Sampai paling Enggak, nanti jangan masuk di situ, nggak usah. Masuk ke Microsoft Word ya, klik aja nggak apa-apa. Itu cuma buat contoh, sebenarnya itu pun nggak dilakukan nggak apa-apa. Itu buat contoh penggunaan, trial ya. Itukah yang maksudnya trial? Masuk ke Microsoft Word ya kan? Bukan, Bu, Pak ada Hasbi akun gimana Pak Hasbi? Pak Hasbi nyoba atau gimana? Coba Bu, cuman emang kayaknya Office-nya belum support banget, jadi nanti masih cari coba yang lain Bu. Nanti di trial dulu Bu, coba lagi. Word-nya Office berapa? 2000 berapa? Ya 2016 ke bawah ini Bu, belum support nih. Jadi, Kalau di-upgrade 16 sebenarnya masih bisa sih. di bawah kayaknya Bu. Nanti Oh, gitu. coba. Saran saya di-upgrade ya Pak. Ya, siap Ibu. Berkenan ya Pak. Siap Bu. Sekalian Pak. Jadi sekalian. Nanti minta tutorial sama Pak Arif. Ya, Pak Arif bisa, Pak siapa lagi tadi tuh? Pak Rizal ya, Pak Rizal. Oh, Pak Rizal ini ya ke rumah sakit ya. Mbak Zara juga. Seperti ini sudah belum, Ibu? Ya, itu Ibu tinggal apa lagi, coba turun ke bawah, Bu. Ini udah tampilan full, Bu. Ya. Coba Ibu buka Word-nya, Bu. Nah, saya sama seperti itu, Bu. Nah, Sama. ini udah bisa, coba Ibu keluar aja, terus Ibu buka Word-nya. Ini keluar dulu. Ya, Ibu coba buka Word-nya. Ibu buka Word Ibu, udah muncul belum Mendeley Site-nya? Tadi Ibu udah selesai menyelesaikan. Seperti ini, Bu. Ya, coba Ibu klik references. References yang di mana? Di atas, Bu, di atas. Ada file, home, insert, design itu, Bu. References. Di atas. Ketutup ini ya. Oh ya, Ibu geser. Tadi saya juga ketutup, Bu. Atau Ibu kecilkan, apa ya? Kecilkan tampilan Word Ibu, karena kita lagi Zoom kan. Jadi dia ada tampilan yang di atas ini menutupi kita untuk ngeklik references. Tadi saya sempat kecilkan, Bu. Ibu ketutup kan ya? Iya. Nah, Ibu geser. Itu bisa digeser, Bu. Yang dikecilin Word-nya ini. Zoom-nya, Bu. Ibu sudah bisa klik nggak ngecilin begini? Kenapa? Udah muncul references Ibu. Yang ada file, home, insert, design. Ya, ada. Nah, Ibu klik references-nya. Tapi masih ketutup ya?
Nah, Jadi ketutup itu balik Ibu lagi. geser, yang menutupi itu Ibu tekan, agak tekan, terus Ibu turunkan ke bawah. Tadi saya juga begitu, Bu. Pas saya mau nyoba mencontohkan, itu tertutup oleh ini tampilan Zoom. Ini Nggak bisa. Ibu tekan agak lama, terus Ibu geser ke bawah. Nggak bisa. Oke lah ya, tadi kita, nah cuma ingin tahu Bu Vita apakah berhasil atau tidak ya. Atau gini aja, oh gimana ya. Ibu kalau mau coba tanpa Zoom, maksudnya Ibu nggak usah share Tutup screen. dulu ya. Saya tutup Ya, dulu ya. Ibu coba sendiri. Ibu klik references, muncul nggak Mendeley Site Ibu? Oke. Yang lain bagaimana? Bu Endah gimana Bu Endah? Dari wajahnya. ini dia minta password itu diisi nggak, Bu, ini? Oh iya, diisi Pak. Ya, ini email, terus nama family, terus password. Ya, jadi gini ya Bapak Ibu ya, kan saya beberapa kali mendampingi teman, terus mereka tuh kan kadang ada yang punya 2 email, 3 email gitu ya. Nah, ketika Bapak Ibu buka emailnya itu salah, maka dia kan nggak akan kebuka. Atau misalnya antara email pada saat kita membuat akun untuk Mendeley-nya dengan Mendeley site-nya itu berbeda, maka nggak akan sinkron. Ketika akan citasi itu nggak bisa, jadi harus satu email ya, email yang sama maksudnya. Ya, konsisten menggunakan email pada saat reference manager menggunakan Mendeley, mendaftar ya sampai menggunakan, terus kemudian password juga jangan lupa. Password yang mudah diingat ya. Berarti ini langsung register aja, Bu, ya? Jadi pernah saya kasus mendampingi teman ya, itu beliau nggak bisa mensitasi. Kenapa ini kita padahal prosesnya benar, ternyata beliau mendaftar dengan 2 email berbeda. Jadi pada saat membuat akun Mendeley-nya email yang kampus, pada saat Mendeley site email pribadi gitu. Nah, ternyata di situ masalahnya. Baru kita temukan. Oke. Jadi harus satu email ya, pastikan. Gimana Pak Sugeng? Bu Vita gimana? Sudah bisa muncul Mendeley site-nya? Bu Vita? Ibu klik references di atas, sebelah kiri, tengah kiri. Ada Bu? Pak Sugeng udah berhasil Pak? Siapa yang sudah berhasil install Mendeley site? Burin? Mesti download, Bu. Oke. Setelah masuk tampilan tadi, kayak Bu Vita tadi, ini langsung lanjut download Mendeley Site ini, Bu, yang bawah ini? Iya, boleh. Oh iya. Itu bisa. Jadi untuk download Mendeley site bisa dari Mendeley-nya ataupun dari Word kita. Kalau kita sudah install Mendeley reference. Gimana? Oh, atau gini, Mbak Zahra laptopnya nggak di tempat ya sekarang ya? Mbak Zahra? Enggak, Ibu. Enggak, Bu. Saya barusan nyoba juga download di laptop ini, tapi ternyata kayaknya laptop adik saya nggak support, Bu. Pas masuk ke Mendeley site-nya nggak bisa buka di Word-nya. Oh, Word-nya nggak support ya? Kalau gitu install Mendeley desktop aja. Ya, Ibu, ini lagi saya coba. Siapa yang Pak Hayat sampai mana, Pak? Di mute, Pak, di mute. Alhamdulillah sudah masuk ke Word, Bu. Oh, terus udah install Mendeley site? Udah. Di Word-nya klik references sudah muncul Mendeley site-nya? Sudah, Bu. Sudah muncul Mendeley site-nya? Nah, alhamdulillah udah selesai. Tinggal nanti belajar menggunakan memasukkan referensi, citasi, ya. Sudah, oke. Udah cukup ini waktu kita, lumayan tersita di sini. Kita lanjut. Mana Bapak Ibu? Kayaknya lagi asik, Pak Sugeng lagi asik download ya. Saya masih sama seperti Iya. Bu Vita, Bu. Iya, Bu. Siapa? Pak Busas. Bu Ragil. Bu Ragil. Belum bisa download yang Mendeley site-nya. Belum bisa install Mendeley site-nya.
Iya, sama seperti Bu Vita tadi, sampai situ baru. Mute Bu Vita. Bu Vita kan sudah selesai pengisian ini. Pengisian data untuk Mendeley Site kan. Sudah selesai. Terus kan tadi mau klik references di Word. Apakah muncul Bu Mendeley Site-nya? Bu, Ibu di mute Bu Vita. Bu Vita buka ininya, audionya. Bu Vita serius kayaknya nih. Iya dia. Tuh, udah saya kasih mainan baru kan? Pak Muammar gimana Pak Muammar? Pak Muammar? Pak Masih Arif? belum, Ya? nggak bisa download Mendeley Oh, site-nya. jadi Mendeley reference Betul. data. Gitu. Nggak bisa Pak? Atau sedang? Ini kan dia ngarahin saya untuk login ke Microsoft App Search. Nah, dia butuhin email resmi, work account, atau apa nih, school account. Oh enggak Pak, tadi kan kita Dan sudah bahas itu Pak. Gmail, saya nyoba masukin Gmail nggak bisa. Bisa Pak. Tadi apa kata Mbak Zahra, jangan diklik itu, langsung aja isi itu. Tadi Tahapan Pak, itu yang berhasil lewatin. tadi Pak Ahyat, ya kan Pak Ahyat pakai pribadi kan? Betul. Memang harus pakai ini Bu, pakai Microsoft, akun Microsoft-nya. Untuk Kebetulan yang sih, Mendeley site-nya harus bikin akun Microsoft dulu, Bu. ya, Enggak, betul. saya tidak. Enggak bikin akun. Langsung pakai Gmail itu dimasukkan. Nggak mau Tadi dia, Bu. Udah pakai tadi Gmail. Pak Arif, saya pakai Gmail loh. Ini coba gimana ya, saya mau menunjukkan saya pakai Gmail. Yes, keluar dulu. Di share screen. Ini kalau sudah terbuka, biasanya kalau 1-2 hari dia baru minta email. Kalau baru dibuka dia nggak minta email. Mana ya, saya mau nunjukin email saya tuh email. Jadi maksudnya kalian menggunakan Gmail ini, email akun Microsoft ya? Untuk yang Mendeley site-nya iya, Bu. Tapi kalau yang Mendeley reference manager-nya itu bisa pakai Gmail aja. Berarti nanti beda dong kalian emailnya, antara email di aplikasi dengan email di Mendeley site. Ini untuk download Mendeley site-nya aja, Bu. Untuk loginnya mungkin bisa pakai Gmail biasa, tapi untuk download Mendeley site-nya harus pakai akun Microsoft dulu. Iya, tapi nanti kendalanya ketika citasi, dia nggak akan sinkron. Kalau pengalaman saya yang bantu Prof kemarin itu, nah Prof itu pakai Mendeley site-nya pakai kampus @UNJ gitu. Nah itu ketahuannya itu ketika kita mau citasi kok nggak sinkron, nggak bisa gitu. Padahal tahapannya udah benar. Nah ternyata dia menggunakan 2 email. Makanya tadi saya wanti-wanti. Dan pada saat kita daftar Mendeley site itu bisa menggunakan email pribadi. Nanti kalau 2 email itu nggak akan sinkron. Gimana? Coba deh, coba Mbak Zah. Tadi siapa yang berhasil sudah Mendeley site, coba buktikan. Bisa nggak citasi sampai ke Word? Coba buka Word-nya. Bisa nggak citasi? Tadi Pak Ahyat sama Pak Arif ya. Pak Arif pakai email, bikin email Microsoft ya? Sama Pak Ahyat ya? Ya Pak Ahyat. Ini punya siapa nih? Bu Vita? Ini punya Bu Vita? Siapa yang share screen? Bintang ya, Bu. Bu Vita keluar dulu dari sini, Bu Vita buka Word-nya. Bu Vita buka Word-nya, terus klik references. Bu Vita tadi Mendeley site mendaftar dengan akun pribadi atau buat akun Microsoft? Bu Vita di mute, Bu Vita. Buka audionya, Bu Vita.
Iya. Pakai akun pribadi, Ibu, tapi Nah, tampilannya kan? seperti itu. Tapi tampilannya seperti itu aja, nggak bisa. Ibu coba buka email apa Word-nya. Buka Word. Terus Iya, ya, sebentar. Pak Ayat sudah mau dicoba di Word-nya? Ini lagi saya otak-atik dulu, bentar. Tadi siapa lagi? Pak Arif ya satunya. Tanpa kita Iya. membuat akun email Microsoft. Seperti ini tampilannya. Bagaimana selanjutnya, Ibu? After you install and you choosing the add-in button reference tab, the reference tab. Masalahnya di mana ini? Bentar, setelah kamu menginstal, kamu bisa launch it by choosing the add-in button to the reference tab on the reference tab. Ini sudah buka Word buka file Word baru ya, Bu? Kenapa? Ibu buka Word baru. Bentar. Buka apa sih? File Word baru, Bu. Bu Vita? Iya, ya. Bikin file baru, new Word gitu, new file, Bu. Saya buka begini. Terus Klik references, Bu. klik references. Oke. Nah, klik Ibu. Sudah? Sebentar, ada muncul Mendeley Site nggak, Bu? Nah, itu Ya. muncul, Bu. Alhamdulillah, akhirnya berhasil. Tuh, Bu Vita pakai email pribadi pada saat mendaftar Ya. Mendeley Site. Iya, Ya. pakai email pribadi. Tuh, kan nggak perlu pakai akun, nggak perlu pakai email Microsoft, kan? Coba klik Mendeley Site-nya, Bu Vita. Nah. Seperti ini. Oke. Lama loadingnya ya, Bu? Enggak juga lama banget, enggak juga. Kadang-kadang juga enggak. Karena sinyalnya mungkin ya, lagi hujan soalnya ini. Ibu pakai WiFi atau? WiFi, pakai WiFi. WiFi. Iya. Biasanya ya enggak terlalu lama banget sih. Tapi sudah betul ini caranya. Sudah betul. Langkah-langkahnya sudah betul. Oh. Ya. Asalkan bisa terbuka ya. Tapi Ibu kan sudah pakai email yang sama antara mendaftar di akun dan menginstal Mendeley Site-nya. Ya, sama. Karena nanti kalau berbeda itu kendala sih pengalaman saya ya. Makanya saya minta Pak Ayat coba dengan email yang berbeda tadi kata Mbak Zahra, hanya untuk Mendeley Site-nya saja menggunakan email akun Microsoft. Nah, coba trial dengan email yang berbeda tersebut, apakah berhasil untuk citasi? Pak Ayat sudah bisa, Pak Ayat? Sedang saya coba. Enggak, kalau Pak Ayat bisa, saya tutup Pak Ayat yang share screen. Lumayan lama kita ya. Lama ya, Ibu. Ya, boleh. Pak Arif sudah bisa, Pak Arif? Iya, Pak Ayat. Pak Sugeng udah sampai mana? Coba laporan Pak Muammar gimana? Pak Muammar tuh Bu Vita berhasil dengan akun pribadi loh. Ya, Saya juga pernah bisa, bantu Bu. Pak, bantu temen yang Mac juga, Bu Ida, itu juga email pribadi Pak. Udah masuk, Bu. Oh, udah bisa. Mendeley Site, Pak? Mendeley Site ya, sudah muncul di Word. Oh, oke. Alhamdulillah. Coba digunakan Pak untuk citasi. Ibu, Bapak masukkan dulu satu referensi. Bapak punya file artikel atau buku?
e-book gitu, atau mau manual juga kita bisa apa simulasi kalau punya buku tercetak gitu. Ya. Add entry manually kalau buku tercetak, bukan file ya. Siapa yang mau share screen? Akhirnya bisa ya. Jadi Bapak Muammar sampai bisa nggak pakai akun email Microsoft, gimana Pak ceritanya Pak? Dipaksa aja tuh, terus dicoba, atau dengan cara lain, atau bagaimana? Enggak, kebetulan sebelumnya udah pernah daftar Microsoft ya, ada akun, pakai akun itu. Cuma emailnya sama. Jadi Jadi pas tadi install nyari Mendeley-nya juga pakai akun itu, email itu. pakai email yang sama. Pak Ayat gimana? Ya, Bu. Bisa buka Mendeley site-nya? Lagi dicari, Bu. Di references, Pak. Siapa yang sudah berhasil? Kita mau lihat. Tadi Bu Vita udah connect, Bu? Atau Masih muter, Bu. Masih muter Hah? aja. Belum Pak connect. Sugeng udah sampai mana Pak Sugeng? Ini sudah nyampe references itu terus gimana Bu ini? References udah muncul Mendeley site-nya? Udah muncul Bu. Bapak klik itu Mendeley site-nya? Udah Sudah muncul tampilannya? muncul itu ada tulisan all reference, Itu terus udah berhasil tuh. Udah. step 1, step 2 itu bawahnya. Bapak Ya. bisa share screen nggak? Share screen. Saya nggak jadiin host, Bu. Bisa dijadiin host nggak, Bukan Bu? co-host, Bu. Bisa nggak, Bu Vita? Bu Vita? Ya, Ibu, sebentar. Pak Sugengnya harus jadi co-host. Udah, Pak Sugeng apa Pak Ayat nih yang mau Iya, demo? sebentar. Pak Sugeng. Bu Vita. Pak Sugeng dulu. Udah Pak Sugeng? Iya, baik, Bu. Ini udah nyampe ini, Bu. Nah, oke. Sama dengan saya ini berarti tadi ya, Bu ya? Coba klik Pak, go to Mendeley web library. Atau coba sampai ke bawah, ini sudah mentok Pak. Sudah mentok ya? Iya, udah mentok, Bu. Oke, go to Mendeley web library. Oh, dia nggak akan tampil di kita, tapi di Bapak udah ada ke Mendeley-nya ya, Pak? Ya, Ini diarahkan. apa ini, Bu? Ya, karena di tampilan di kami tetap yang di Word, Pak. Bapak stop share dulu, terus Bapak masukkan share yang di tampilan Bapak. Oh, baik. Sampai sini, Bu. Lah, oke. Accept Pak all cookies. Ini, Bu, ya. Ya. Nah, ini sudah muncul, Pak. Jadi kalau mau mencoba sampai citasi nggak ini? Atau ini sudah berhasil, Pak? Tinggal Bapak isi dengan referensi Bapak. Iya. Collection group. Jadi kalau misalnya kita mau memasukkan di grup, itu kita harus melalui all references. Jadi posisi kursor kita ini, ada underline biru ini harus di all references untuk memasukkan di grup. Tapi kalau di collection ini kita bisa langsung di collection ya, tanpa masuk di all references. Gitu. Jadi Bapak mau nyoba, ini kita akhiri untuk sesi ini, kita lanjut ke pembahasan kontrak kuliah lain atau ini lagi? Bagaimana? Saya rasa ini waktunya sudah menyita banyak ini untuk Mendeley. Gimana Pak Sugeng? Mau mencoba sampai citasi? Atau yang lainnya dulu mungkin, Bu, yang belum sampai mungkin. Ke teman yang lain?
Iya, Atau maksudnya kita yang lanjut, belum. mau yang lain, mau mencoba Pak Ahyat tadi gimana kabarnya? Mungkin kontrak kuliah dulu Bu. Pekan depan Ah, karena kita offline baru bisa menjelaskan ulang. Oke, jadi ini bisa kita lanjutkan pekan depan ya, kalau memang hari ini kita nggak cukup ya. Iya, Oke, baik. baik, terima kasih. Kita stop share Pak Sugeng. Baik, saya izin share screen untuk RPS ya. Nah ini, jadi kita 16 pertemuan. Nanti pertemuan kedua saya akan memaparkan materi ya, untuk konsep dasar dan prinsip-prinsip terkait desain pembelajaran, anything about desain pembelajaran. Terus berikutnya pertemuan ketiga sampai ke presentasi pertama sampai kelima itu sebelum UTS. Nah ini jadi ada 10 presentasi dari mahasiswa. Ibu izin ada mahasiswa yang datang. Enggak, silakan. Pas saya kirim. Ya, oh ini Pak Sabirin. Oh di sini Bapak. Oh Masya Allah. Baik. Jadi, nah ini saya mau jelaskan di UTS dulu ya. Untuk presentasi dulu. Baik, baik. Sebentar saya stop share. Stop share terus saya mau buka yang ini. Nah, ini ke data. Nah, ini ya. Nah, ini saya coba buat draft ya, buat draft. Ada 10 presentasi ini, saya besarkan lagi ya. Semoga bisa disepakati ya, atau mau ada yang diutak-atik, ini saya bagikan, terus nanti kalian, intinya ada 10 kali presentasi. Ini saya kirimkan, nanti Bapak Ibu tinggal mengutak-atik atau bagaimana. Jadi ini ada 3 orang ya, ini yang saya underline kuning ini, Pak Muammar, Pak Arif, dan Pak Rizal. Ini sendiri Pak presentasinya, jadi mengembangkan materi presentasi makalah dan PPT-nya ya, itu sendiri. Gimana Pak Muammar? Nanti proses penyelesaian mulai dari tugas, UTS, UAS itu tetap saya dampingi Pak. Kita bisa diskusi, konsultasi gitu ya Bapak. Gimana terutama Pak Muammar dan Pak Arif, Pak Rizal tadi nggak ada ya. Pak Arif gimana Pak Muammar? Saya ingin mendengar apakah berkenan gitu kalau sendiri. Terus yang tim ini apakah sudah setuju gitu, sepakat dengan yang saya coba buat draftnya? Siap Bu, sepakat. Pak Muammar Aman. sendiri siap ya? Aman ya? Aman, siap. Oke. Pak Arif gimana Pak Arif? Aman Bu, Pak Rizal juga aman udah. Oke, mewakili ya. Iya, soalnya Baik. Pak Rizal yang Terus yang tim ini Pak Soleh, Pak Ahyat. Gimana Pak Ahyat? Pak Soleh kan nggak hadir ya. Pak Ahyat gimana? Insya Allah aman Bu. Mana? Pak, siapa tadi yang ngomong? Pak Soleh. Iya siap Bu. Oh ya Pak Masih di Soleh jalan ya. Bu. Enggak. Iya masih Oh di ya jalan. Pak Soleh, Pak Ahyat, ini Mbak Bu Vita dengan Bu Sas. Gimana Bu Vita timnya? Siap Ibu, siap. Ini sudah fix atau kalian mau revisi lagi? Sudah fix ya? Pak Sabirin dengan Pak Sugeng. Pak Hasbi dengan Pak Iwan. Mbak Zahra dengan Bu Endah. Sudah ya? Oke, ini udah clear, kita udah sepakat. Baik, terima kasih. Nanti saya kirimkan filenya. Terus kemudian mengenai UTS ya. Nah, ini mengenai UTS. Jadi ada penawaran dari saya. Nah, ini. Jadi UTS-nya dari saya kalian membuat satu produksi video tentang model pengembangan atau model desain pembelajaran. Jadi memang nanti saya juga jelaskan di pertemuan kedua bahwa istilah pengembangan dan desain itu seringkali digunakan secara bergantian. Jadi kalau kalian nanti misalnya menemukan
judul yang menuliskan tentang model pengembangan pembelajaran. Itu sama halnya ya model tersebut dengan model desain pembelajaran. Gitu. Nanti akan dijelaskan detail di pertemuan kedua. Nah, sementara ini, mengapa saya UTS adalah produksi video? Karena harapan saya setiap kita melakukan tugas itu ada bernilai lebih gitu ya, ada nilai plusnya. Nah, kalau kita memproduksi video UTS-nya, ini harapannya nanti bisa jadi juga promosi ya, promosi prodi kita MTP UIA ya untuk halayak gitu, bahwa nanti kalian mengembangkannya sebelum submit di YouTube itu kita ada proses diskusi, konsultasi, bahkan ya boleh bekerja sama satu kelas ya. Artinya mungkin Pak siapa misalnya Pak Sugeng pandai dalam hal editing, siapa yang pandai di konten. Nah, ini harapan saya apakah kalian bisa individu atau UTS ini berkelompok gitu, maksimal misalnya 3 orang atau berapa gitu. Gimana? 3 orang atau bagaimana? Ada yang mau memberikan komentar, masukan? Atau mau individu gitu merasa karena ini UTS? Berkelompok aja, Bu. Berapa orang maksimal? 3 boleh. 3 ya, kita sepakati 3 ya. Baik, ini saya coba catat 3 orang ya. 3 orang maksimal ya. Jadi kalau 3 orang boleh 2 orang, tapi untuk 4 orang sepertinya terlalu banyak ya untuk UTS ya. Maksimal 3 orang. Oke, maksimal 3 orang. Nah, selanjutnya ini ada UAS. Nah, UAS ini sudah bisa dicicil dari sekarang ya. Semua 3 elemen ini tugas, UTS, dan UAS bisa dicicil dari sekarang. Mana ya? Nah, ini untuk UAS-nya saya berikan alternatif pilihan ya. Kalian bisa memilih produk desain pembelajaran, ya, atau publikasi artikel ke Jurnal Sinta. Nanti semua akan mendapatkan pendampingan dari saya. Maksudnya kita akan belajar bersama ya dalam menyelesaikan tugas ini. Nah, jadi apakah kalian nanti boleh mungkin apakah boleh dari sekarang atau yang mendekati waktu UAS ya, setelah UTS kalian bisa confirm ke saya, Bu, saya pilih alternatif A atau B gitu, silahkan. Bahkan kalau dari saya, kalau pilihannya adalah artikel, itu bisa dicicil dari sekarang juga. Bu, izin gitu ya. bertanya. Ya, ada. Ini untuk publikasi ke Sinta, ini Sintanya Sinta berapa ya, Bu? Terserah Sinta berapa. Tapi kalau kita buat artikel ya, kalau pengalaman saya maksudnya, itu saya kemarin barusan ini baru status baru bayar APC-nya, jadi bantu temen ya. Jadi itu saya submit di Q1 dulu, Scopus Q1. Nah, di Q1 itu di reject, ditolak. Tapi kan mereka memberikan masukan bahwa artikel kalian harusnya begini A B C D E. Nah, masukan dari mereka itu saya terapkan di artikel untuk improve artikel saya, ya kan? Artikel di improve, kita submit lagi ke Q2. Nah, sekarang Q2 alhamdulillah diterima, accepted sudah. Gitu. Nah, jadi kalau kita punya target, itu target yang tertinggi. Kayak kita minta surganya Allah ya, kita mintanya surga Firdaus. Masa sih kita minta surga yang terendah, kan enggak. Jadi kita targetkan dulu tertinggi, nanti kita ditolak itu enggak masalah. Itu bagian daripada proses belajar. Kita gagal itu hal biasa, tapi kita akan mendapatkan masukan dari editor ya, gitu. Gimana? Atau mungkin ada juga sih orang tipikal yang misalnya, oh saya Bu sepertinya pemula gitu, saya mungkin submit di Q3 aja lah, atau di Sinta 6 aja lah, atau Sinta 5 gitu ya. Tapi kalau saya pribadi sih saya nggak rekomendasikan seperti itu ya.
ininya alur pikirnya, tapi lebih ke kita pelajari pola penulisan artikel-artikel yang sudah dipublikasikan misalnya di Sinta 2 itu sebenarnya polanya seperti apa. Kalau kita ini kan hanya target mata kuliah ya. Syukur-syukur nanti bisa diakui gitu kan ya untuk syarat ujian tesis misalnya. Nah, kalau misalnya di Sinta 2 itu polanya seperti apa sih? Karena ini mata kuliah, kita bisa tanpa turun ke lapangan. Misalnya kita menggunakan metode literatur review. Ya, kan kalau literatur review itu ada meta analisis, ada systematic literatur review, ya kan? Nah, yang saya di Scopus Q2 ini jenis artikelnya adalah mini review. Mini review. Jadi bukan meta analisis itu. Nah, ini saya mau lihatkan ke Bapak Ibu ya. Coba saya share screen-nya. Stop share. Saya tunjukkan. Oh, di sini masih muter-muter ya. Di luar nggak hujan kan, Mbak? Enggak. Saya share screen. Nah, ini publish ini kalau Scopus ya. Sebenarnya ini juga sederhana loh. Saya buat ini bisa tembus Q2 ini artikelnya sederhana sekali loh. Jadi ini Frontiers, ini publisher ya, publisher besar yang dia memiliki, saya lihat itu bahkan sampai ribuan jurnal ya yang dia miliki. Jadi kalau kita education, kita milih, kalau saya ini jurnal Frontiers in Education. Nih, coba ini ya, kita buka. Ini tampilannya. Tampilan apa namanya akun. Nah, ini coba saya mau tunjukkan artikelnya ya. Mau contoh tunjukkan artikelnya. Ini Q2 nih, posisinya accepted ya ini ya. Accepted. Terus nama jurnalnya, ini kita pindah karena kemarin saya pikir tuh kita digital innovation masuknya, sectionnya. Ternyata setelah saya telah, oh ya benar. Karena ini kan ketahanannya, building resilient, membangun ketahanan pada anak usia dini. Nah, ini dia langsung transfer ke jurnal mereka sendiri, masih satu publisher, jadi Frontiers in Education. Jurnalnya sama, Frontiers in Education, tapi sectionnya Educational Psychology. Nah, ini ya. Nah, ini kami submit 28 Oktober, accepted-nya baru 7 Februari kemarin. Nah, ini saya mau lihatkan contoh artikelnya yang sederhana sekali. Nah, ya. Go to review forum. Iya, internasional. Kalau ini kan kalian Sinta ya, Sinta. Sebenarnya sama, Sinta 2 juga lumayan ya, sebenarnya sama karena saya udah barusan Q2 ya, itu sebenarnya sama tingkat kesulitannya sama sebenarnya. Cuma memang lebih mahal kalau dari sekian. Ini mini review ini paling murah ya 12 juta. Nah, kalau yang makanya saya Sinta targetkan kan. Ini saya cuma contohkan ini karena ini barusan masih ada di loop-nya ya. Ntar ini belum muncul semua. Saya mau lihatkan artikelnya. Nah, ini udah muncul. Bentar ya, masih loading. Jadi ini mini review, reviewernya hanya satu orang. Jadi kalau jenis penelitiannya misalnya kuantitatif, R&D itu bisa 2-3 reviewer ya. Karena ini mini review, harganya murah, cuma 12 juta. Kalau yang lain kan, jadi range-nya itu kalau di sini, di Frontiers ini dari 12 jutaan sampai 50 juta. Kalau jenis penelitiannya itu yang agak rumit gitu ya, itu bisa sampai 50 juta, bayangin. Nah, ini korespondensi kita 28 Oktober. Sebentar saya download manuskrip. Nah, seperti ini. Ini artikelnya accepted. Kemarin 7 Februari. Nah,
Nah, jadi kan nanti kalaupun kalian ke Sinta coba Sinta 2 dulu gitu atau Sinta 1. Nih, seperti ini tampilannya. Ini. Jadi ini ya metodenya metodenya ini kelihatan nggak? Metodenya itu ya hanya menggunakan, jadi saya sebutkan nih, saya menggunakan Prisma gitu ya. By model yang dikembangkan oleh Mohair. Sebenarnya Prisma itu kan dia punya web sendiri, cuma tidak detail seperti di artikelnya Mohair. Saya cantumkan aja Mohair gitu. Nah, terus kemudian saya menemukan beberapa referensi ini karena ini kan mini review, jadi dia bermain referensi, tidak bermain data penelitian lapangan ya. Jadi hanya referensi kita bikin begini. Jadi ini saya hanya menggunakan Google ya, coba bayangkan Google saja. Tidak menggunakan misalnya Google Scholar atau apa yang ilmiah ya Scopus, terus kemudian apa lagi Simago dan lain-lain gitu ya. Saya hanya menggunakan Google saja, saya katakan begitu. Nah, terus kemudian kita bikin ini mulai dari definisi ini ya, what is definition, terus sub-bab begini, nih, terus baru discussion di sini. Nih, why are digital puzzle essential? Terus, nah ini masukan dari Q1 kemarin, artikel ini ditolak di Q1, mereka memberikan saran kalau artikel ini belum ada konteks di negaramu. Akhirnya saya masukkan aja beberapa hasil penelitian terkait digital puzzle di Indonesia. Ini saya masukkan. Nah ini Bapak tanya referensinya harus banyak. Ini Bapak lihat, perhatikan. Ini referensinya ya. Ini ini setengah halaman, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman, 5 halaman, 6 halaman, 7 halaman, 7,5 berarti 8 halaman. Dan ini sebenarnya Bapak Ibu sangat, maksudnya bukan ini, mudah sekali. Nanti saya ajarkan Bapak Ibu. Nanti saya ajarkan di mana saya menemukan referensi-referensi ini. Ini kalau kita kerja intensif 3 hari kelar artikel ini. Kita kerja intensif. Kalau saya kerja kan nggak bisa lama, saya nggak tahu ya, entah usia udah tua ya, saya tuh bisa kerja tuh pagi sampai jam 1 siang. Habis itu saya udah sholat zuhur itu udah break dari pekerjaan, paling ya sedikit-sedikit mahasiswa yang mau konsul itu baru saya. Tapi kalau kerja saya depan laptop mengerjakan artikel atau apa pekerjaan yang ini, saya hanya pagi sampai siang. Nah itu kalau kita mengerjakan ini full intensif fokus gitu ya, bisa 3 hari dapat referensi ini. Nanti makanya kalau kita tatap muka, maksud saya nanti saya juga ajarkan bagaimana menemukan referensi-referensi ini gitu. Itu Bapak Ibu. Karena kan kita juga kampus tidak berlangganan, misalnya seperti UI itu berlangganan apa? Kayak apa ya Bu? Scopus, terus Sciendirect, pokoknya tempat web-web penyedia artikel dan buku gratis ya. Nanti buku-buku ini juga saya download gratis Bapak Ibu. Ini buku-buku gratis semua. Jadi sekarang saya tidak pernah lagi membeli buku ini, kecuali kemarin ada satu buku ini ya, punya si Huges nih. Kita beli di Amerika, Bu, hampir 3 juta harganya ini. Ini buku ini nih, Huges ini, 2006. Ini buku Huges ini kita beli kemarin, satu buku ini yang kita beli. Karena saya pikir beliau juga orang PAUD ya, itu harus punya buku. Ini play types, jadi model-model tipe-tipe bermain. Nah ini buku saya beli online pun kesulitan, akhirnya saya minta bantuan, ada teman anaknya tinggal di Amerika, dia belikan bukunya, terus dibelikan Bapak Ibu gitu. Buku ini aja satu kita yang beli, sisanya kita gratis semua di sini. Ini 8 halaman itu ya. Nah sampai sini ada pertanyaan? Nanti Sinta saja. Nah, terus kemudian mengenai bahasa, don't worry tentang hal itu ya. Bahasa saya pun tidak bisa berbahasa, maksudnya saya pun bahasa Inggris saya sangat terbatas ya. Saya untuk komunikasi speaking gitu nggak bisa. Nah, jadi saya menggunakan apa? Menggunakan Grammarly dan Quillbot. Ada yang sudah pernah menggunakan Grammarly dan Quillbot? Ada? Untuk translate kan, nah nanti juga saya ajarkan bagaimana tips mentranslate yang halus gitu bahasanya ya. Itu pastikan word by word
spasi Google Translate itu kalau kita langsung copy dari file PDF atau file manapun ya, terus kita copy misalnya per paragraf atau itu dia tidak akan halus ya hasilnya, agak ngacak, kadang agak nyeleneh gitu, maksudnya nggak terlalu halus bahasanya. Nah, saya juga baru menemukan dalam setengah tahun terakhir ini ternyata adalah ini begini Bapak. Itu spasinya tiap baris harus kita pastikan satu spasi, jangan sampai ada 2 spasi. Karena kalau kita copy dari PDF itu biasanya dia ada yang 2 spasi atau huruf-hurufnya itu dia berubah menjadi box kotak-kotak gitu. Jadi kita harus pastikan kata-katanya itu harus benar gitu ya ketika kita menempelkan di Google Translate. Sebenarnya Google Translate kan juga menyediakan untuk translate dokumen ya, satu artikel bisa. Tapi kita nggak butuh seperti itu cara belajar kita. Jadi ada beberapa teman yang setelah belajar bersama saya itu mereka mengubah cara membaca artikel. Jadi membaca artikel itu kita nggak perlu terjemahkan satu artikel ya. Cukup dengan kita baca abstraknya, conclusion. Nah, ketika kita tertarik dengan artikel tersebut, maka kita bisa masuk secara lebih detail. Misalnya mulai dari discussion-nya di pembahasan pertama atau mulai dari introduction-nya di alinea pertama kita masuk, kita pelan-pelan. Kalau kita sudah tertarik di abstrak, oh ini relevan nih dengan pembahasan, maka kita bisa detail di situ. Itu ya. Apalagi ya. Nah, jadi kalau nanti Sinta pun kan Sinta 2, Sinta 3 sudah, kalau Sinta 3 mungkin ada yang masih berbahasa Indonesia ya. Kalau Sinta 2 kan berbahasa Inggris ya. Ada juga yang bilingual seperti punya UNY itu ada yang bilingual ya. Nah, nggak usah khawatir, ini juga saya bisa submit di accepted di Q2 ini saya tidak menggunakan ini, jadi cukup menggunakan Grammarly. Nih, saya izin share screen ya, ini nanti Bapak Ibu bisa gunakan stop share untuk Grammarly dan Quillbot. Jadi Grammarly itu untuk tata bahasa. Setelah kita translate menggunakan Google Translate ke bahasa Inggris, kita menggunakan Grammarly. Kuliah. Grammarly. Mudah-mudahan lulus. Menyenangkan kok Bapak Ibu. Jangan worry. Hah? Ini saya di sini. Saya izin share screen ya, begini tampilan Grammarly. Nih. Sudah pernah ada yang menggunakan Grammarly? Mbak Zahra, sudah pernah Mbak Zahra? Hanya tahu ininya aja Bu, hanya tahu tampilannya tapi belum pernah nyoba. Waktu itu nge-translate-nya dibantuin sama dosen. Oh gitu. Sebenarnya nanti Mbak Zahra bisa sendiri loh. Ini kan saya pakai gratisan ya. Tapi memang kita harus paham subjek, predikat, objek ya. Karena saya pernah dulu dapat beasiswa Kaltim Cemerlang dulu sebelum S3. Saya dapat jadi bisa membedakan mana yang subjek, mana predikat. Jadi kalau kita ini bisa gratis. Ini kan saya yang gratisan ya. Kemarin saya sempat dampingi teman juga disertasinya di Malaysia itu karena kita butuh cepat, akhirnya kita beli yang premium. Itu kalau premium itu memang berapa ya kemarin ya, sekitar 2,5 juta. Jadi kan ada paket-paketnya. Mau paket sebulan, paket setahun, paket gitu, ada paket-paketnya. Tapi kalau saya yang gratisan. Nah, ini contoh ya. Misal nih. Ini saya mau copy. Kita mau Grammarly. Jadi misalnya kita punya naskah. Kita punya naskah yang sudah kita dari artikel yang berbahasa Indonesia kemudian kita terjemahkan. Nah, kita pengen pastikan grammarnya benar, tata bahasanya benar, maka kita menggunakan Grammarly. Nah, ini seperti ini tampilannya. Unlock premium ya.
Jadi nanti ini bakal sangat-sangat membantu. Kok ini begini ya? Bentar ya. Routing for use bisa appear here. Nggak biasanya ya, biasanya langsung muncul. Coba saya stop share ya. Saya kelewatan nggak sampai jam berapa, Pak? Jam 2? Ini udah lewat ya? Iya. Sebentar. Kok tampilannya beda ya? Oh ya, saya keluar dulu, nanti khawatir ya Bu Eka ya. Bu Eka juga belum masuk kok. Ini lagi saya... Sebentar. Oh, ini kok beda ya, beneran? Yang Bu Eka yang uji di mana? Beda. Kan ada di jadwal. Gimana sih? Terus tampilannya begini ya, yang ini gitu. Aduh, ini Grammarly saya kenapa tampilannya nggak biasanya ya? Ini dia minta premium suggestion ya. Mungkin karena saya sering pakai ya, jadi dia minta premium nih, nggak mau gratisan lagi. Ya Allah, padahal saya baru pakai 3 hari, 4 hari yang lalu nih. Oke deh, nanti deh, udah jam 2 ya. Saya juga nggak tahu nih tampilan Grammarly saya, biasanya gratisan, ini kok dia minta premium ya. Kayak mungkin itu ya, ini waktunya sudah lewat. Kita UAS-nya juga sudah saya sampaikan bagaimana. Desain. Apakah ada mau memberikan komentarnya terkait penawaran UTS dan UAS-nya? Ibu, untuk diskusi mengenai publikasi artikel, kalau lewat WA boleh nggak ya Bu? Karena apapun, apa saja boleh, silahkan. Baik, terima kasih Bu. Ada lagi? Ada lagi? Biar kita segera akhiri. Nah, ini penilaian ya. Penilaian nanti bisa dibaca secara mandiri. Oke. Terus nanti harapan saya begini. Referensi, upayakan ya sumbernya tuh otentik. Artinya misalnya begini. Kalian misalnya ingin merujuk satu buku. Bukunya itu utamakan dari sumber si penulisnya langsung ya. Jangan mengutip. Makanya nanti gimana ya? Kapan nanti waktu berikutnya, pertemuan berikutnya saya ingin ajarkan cara mencari artikel dan mencari buku-buku ya. Gitu ya. Jadi sumber yang otentik. Jangan menurut ini, dalam ini, itu kualitas daripada sumber kita itu rendah ya. Karena kita bukan orang dari sumber ibaratnya bukan dari mata air. Bisa kan terjadi penyimpangan atau yang istilahnya itu apa sih? Kok jadi ngeblank ya saya. Jadi kayak ibarat air, beda dong kualitas air dari mata air sampai ke hulu sana kan banyak ada orang yang mencemarinya dengan ya limbah cucian, ya limbah kotoran yang lain-lain ya. Artinya begitu ya. Takutnya ada penyimpangan makna ketika kita mengutip dari sini ke sini ke sini, kita sudah kutipan yang ketiga, maka khawatir tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh si pemilik teori atau si pembuat konsep gitu ya. Gitu. Harapannya kita sumber dari otentik. Nanti kita belajar sama-sama bagaimana cara menemukan sumber yang otentik. Karena ini levelnya juga magister ya, maksudnya pasca. Jadi harapannya begitu. Jadi sumber-sumbernya ya bukan boleh kita membaca dari blogger, dari buku-buku berbahasa Indonesia, boleh sekali, sangat-sangat.
karena itu memudahkan kita dalam percepatan pemahaman ya kan. Tapi untuk kita jadikan sumber di tulisan kita, ya di karya ilmiah kita, di tugas-tugas kuliah kita, coba upayakan untuk mencari dari sumber aslinya, sumber si pemilik konsep atau model itu misalnya, cari dari buku si pembuat model tersebut. Nah, ini ada beberapa daftar buku. Ini saya kalau kalian mau minta silahkan nanti hubungi saya atau nanti bisa cari sendiri silahkan. Nanti saya juga coba ajarkan dari mana memperoleh buku-buku ini secara free. Oke. Terus, nah di sini kalian bisa baca ya detailnya bagaimana. Ini misalnya per kelompok itu saya berikan beberapa, satu ada dua ada tiga. Ini contoh presentasi satu ya, presentasi satu tadi siapa ya tadi? Pak Soleh dan Pak Ahyat. Nah ini mereka membahas tentang learning need assessment. Nah nanti ketika menyusun materi presentasi itu bisa diskusi, bisa ke saya ya, bisa kita nanti selesaikan baik itu dalam hal penelusuran referensi maupun penyusunan konsep apa yang akan dipaparkan pada saat presentasi. Nah ini ada beberapa buku yang coba saya referensikan, silahkan cari sebanyak mungkin ya untuk memperkuat pemahaman kita terkait learning need assessment, identifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Nah ini ya, sebenarnya di awal ini ya kita bisa membahas tentang identifikasi kebutuhan belajar, bisa juga pembelajaran. Nah, namun di sini saya sebenarnya ini di sini analisis pembelajaran ada di kelompok 3. Nanti kita akan coba memperdalam tentang analisis pembelajaran di sini. Jadi beberapa referensi yang saya temukan kadang orang mengawali dengan identifikasi kebutuhan pembelajaran, tapi kalau saya lebih cenderung untuk identifikasi kebutuhan belajar ya. Karena di sini di step berikutnya ada analisis pembelajaran. Saya pikir di sini adalah identifikasi kebutuhan belajar. Oke. Nah, ini seperti ini ada beberapa buku ya, buku 1, buku 2. Ini hanya ingin memudahkan kalian gitu. Nah, di sini ada berbicara tentang learning need assessment sesuai dengan pokok bahasan yang akan dipaparkan. Mungkin itu ya. Cukup. Ada lagi pertanyaan? Jika sudah, kita bisa akhiri pertemuan hari ini. Bu Agustina, ada pertanyaan atau komentar? Berarti untuk yang UAS individu ya Ibu? UAS itu artikel atau mau kelompok juga silakan. Tuh ketawa loh Pak Rin loh. Sampai saya tuh sangat saya tuh pengen humanis, nggak pengen membebani gitu ya. Gimana? Mau kelompok juga atau mau individu, Bu Agustina dengan pertanyaan ini? Mau kelompok? Mengikuti teman-teman yang lain, Bu. Kelompok. Pak Ayat gimana Pak Ayat? Kelompok aja, Bu. Oke, kelompok ya. Berapa maksimal 3 juga? Jadi gini, mengapa saya memberikan kebebasan ini? Pertimbangannya adalah kualitas ya. Jadi artinya ketika kalian individu, tapi kualitasnya bisa di-upgrade ketika kalian berkelompok. Ya, karena gitu ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti saya memudah-mudahkan, tidak. Tapi harapan saya adalah kualitas. Jadi ketika kalian berkelompok, harapannya kualitasnya lebih bagus dibandingkan individu. Gitu ya. Gimana Pak Ahyar? Setuju? Sudah disepakati pedoman perkuliahan kontrak ini? Hari ini? Berarti kalau UASnya memilih untuk aplikasi bisa bikin bareng-bareng juga ya Bu ya? Bisa. Bahkan nanti kalau ada yang berkenan bisa memasukkan nama saya. Zahra di mute Zahra. Iya Bu. Gitu. Saya di belakang aja. Penulis keempat gitu. Siap, Ibu nanti di-input namanya. Gitu. Gimana? Sudah disepakati semua? Sepakat, Bu. Pak Sugeng gimana Pak Sugeng? Sepakat Ibu. Iya, lanjut Bu.
Lanjut ya. Oke, baik. Demikian ya pertemuan Pak Bu Endah sudah sepakat Bu Endah? Siap Bu, sepakat Ibu. Sebelum kita tutup ya, satu orang saya ingin mendengar Bu Endah, gimana komentar pertemuan pertama? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Muslim. Gimana Bu Iya. Endah bisa memberikan kesannya Iya. atau mungkin Iya. komentarnya Iya. bahwa Iya. Ibu sepertinya terlalu berat nih tugas ini atau bagaimana Bu Endah, atau Aku secara hubungin keseluruhan Ibu Tuh. apa yang saya sampaikan di kontrak perkuliahan ini terkait Oh, gitu. kita, ini menurut Ibu bagaimana? Jam berapa? Saya ini selesai Baik Ibu, sampai Bismillahirrahmanirrahim. pending pas sholat Izin zuhur. berkomentar untuk perkuliahan hari ini. Terus terang Ibu, untuk saya pribadi ini masih proses belajar. Habis asar saya masuk lagi. Masih proses belajar, masih banyak yang harus Gimana ya? betul-betul intinya pendampingan, terutama untuk kayak download maaf, itu terus terang kita masih harus banyak belajar juga Ibu. Saya sih dengan perkuliahan hari ini rasa ingin tahunya sebetulnya ada, memang sepertinya harus ada pertemuan ya Bu, supaya kita lebih betul-betul langsung praktek, langsung memahami. Terus terang kalau seperti membuat daftar pustaka itu kelihatannya mudah, namun memang betul-betul harus betul-betul referensi itu benar-benar asli langsung dari yang membuatnya gitu. Kadang kita kan asal kutipan dari yang penting ada untuk daftar pustaka tersebut. Mungkin itu Ibu. Sebenarnya tidak menggunakan kata tapi Bu. Itu Ya. butuh hanya keseriusan, serius untuk mau belajar. Insya Allah sangat mudah Bu, sangat mudah. Hanya mengklik-klik gitu, mudah Insya Allah. Ya. Baik Ibu, baik. Terima kasih banyak Ibu. Ya, baik. Demikian, Bu Endah. Ada lagi? Cukup Ibu. Baik, terima kasih. Kita akhiri ya pertemuan hari ini. Semoga kalian menerimanya tidak suatu beban ya, tapi hal baru. Mudah-mudahan bagi sebagian mungkin hal baru dan memberikan manfaat untuk kedepannya juga dalam hal penyelesaian tugas selama 1 semester bahkan sampai selesai ya. Bahkan studi lanjut nanti masih bisa digunakan gitu. Nah, baik, demikian saya mohon maaf jika banyak sekali kekurangan. Mungkin ada juga bahasa saya yang mudah-mudahan tidak menyinggung ya. Jadi kalau sama saya jangan baper ya Bapak Ibu. Saya ini orang timur Bapak Ibu, jadi mungkin bahasa saya nggak sekalem orang Jawa gitu ya. Dan beginilah. Jadi insya Allah saya punya niat yang tulus gitu untuk kita sama-sama belajar bersama ya. Saya juga artinya kita sampai sepanjang hayat terus belajar. Baik, terima kasih. Senang sekali bisa bertatap muka walaupun dari jarak jauh ya. Cuma Pak Rin ya, Pak Rin di sini. Baik, demikian. Selamat belajar lagi untuk pertemuan terakhir ya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu dosen. Jangan panggil saya Bu dosen, Bu. Oh, terima kasih Ibu. Bu Syarifah saja, Bu Syarifah. Ya, terima kasih Ibu Syarifah. Sama-sama.